Baik, selamat malam para mahasiswa. Kita lanjutkan pada part yang kedua, sesi keempat malam ini. Tadi sudah kita sampaikan bagaimana cara melakukan penulisan latar belakang. Nah, sekarang kita masuk bagaimana setelah latar belakang kita buat, kemudian kita lakukan perumusan masalah, dan dari perumusan masalah ini nanti baru kita rumuskan tujuan-tujuan penelitian yang akan kita kerjakan. Nah, apa yang kita sebut dengan tujuan penelitian? Ternyata tujuan penelitian tidak lain adalah merupakan tindak lanjut dari masalah yang telah dirumuskan. Jadi makanya step pertama yaitu kita mengungkapkan latar belakang masalah. Setelah itu kita lanjutkan dengan perumusan masalah. Ketika masalah sudah kita tajamkan, maka baru kita rumuskan tujuan penelitian. Jadi tahapan kelanjutan dari rumusan masalah adalah bagaimana cara kita merumuskan tujuan-tujuan penelitian yang tidak lain nantinya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan di sebelumnya itu. Atau dalam bahasa lain, tujuan penelitian itu berupa apa yang hendak kita capai. Di apa yang ingin kita raih akan kita capai dalam kegiatan penelitian ini. Dalam kegiatan penelitian apa saja dari tentu berkaitan dengan persoalan yang kita angkat. Nah, ketika persoalan yang kita angkat itu adalah persoalan prevalensi atau penyakit, nanti tentu kita akan mencari tahu apa-apa saja yang berkaitan dengan masalah yang kita angkat. Nah, biasanya tujuan penelitian itu kita pisahkan, kita ungkapkan dalam dua bentuk. Pertama, tujuan umum, dan yang satunya lagi tujuan khusus. Nah, tujuan umum, syarat, tujuan umum dan tujuan khusus ya. Yang kemudian kita lihat sedikit apa saja syarat di dalam memformulasikan tujuan penelitian. Pertama, berbeda dengan rumusan masalah yang selalu menggunakan kalimat tanya. Pada tujuan penelitian, penulisan tujuan penelitian kita menggunakan kata kerja. Mengetahui, mendefinisikan, atau menghubungkan antara satu dengan lainnya, atau mengetahui pengaruh A dengan B. Jadi selalu menggunakan kata kerja. Yang kedua, setiap tujuan yang akan kita buat nantinya mengandung satu aspek yang akan dicapai. Jadi tujuannya sebaiknya per variabel. Tujuan yang akan kita buat. Nah, biasanya ini dalam bentuk tujuan-tujuan khusus. Jadi tujuannya spesifik sekali, operasional. Yang ketiga, tujuannya harus dapat diukur. Nah, karena dia sudah spesifik, sudah operasional, sehingga mudah untuk dilakukan pengukuran pada masing-masing tujuan. Jadi tujuan ini akan dilakukan pengukuran ini, sehingga nantinya kita bisa menjawab tujuan A, tujuan B, tujuan C. Dan yang berikutnya tujuan khusus biasanya nanti dimulai dari tujuan-tujuan yang lebih sederhana atau yang mudah dicapai dulu, atau disebut dengan tujuan univariat. Jadi kita lihat dulu, buat dulu tujuan-tujuan secara univariat per variabel. Setiap variabel kita bikin tujuannya, kemudian kalau kita masuk ke dalam tahapan bivariat, maka baru kita masuk ke dalam tujuan-tujuan yang bivariat, menghubungkankah, atau membandingkankah, atau melihat pengaruhkah. Jadi itu yang merupakan tujuan yang kita buat setelah tujuan-tujuan yang lebih sederhana. Nah, kita lihat dulu sedikit apa yang kita sebut dengan tujuan umum. Tujuan umum tidak lain adalah tujuan yang kita buat untuk menjelaskan tujuan yang hendak dicapai secara umum, secara komprehensif. Jadi agak lebih skopnya lebih umum sehingga tidak detail ya. Nah, kemudian tujuan umum merupakan tujuan penelitian yang secara keseluruhan dari apa yang hendak kita capai. Jadi apa yang sebenarnya ingin kita capai itu yang kita formulasikan. Nah, biasanya tentu merujuk dari bunyi yang ada di rumusan masalah. Jika pada tujuan umum nantinya kita buat sudah sangat spesifik, tajam,
kemudian jelas apanya, ukurannya, maka kita tidak perlu lagi akan membuat tujuan-tujuan yang sifatnya lebih khusus. Jadi umumnya biasa orang membuat tujuan umum itu ada tujuan yang sifatnya global saja dari judul ataupun masalah penelitian yang kita angkat. Nanti kalau kita melihat satu persatu tujuan yang lebih spesifik itu nanti diungkapkan di dalam tujuan khusus. Oke, apa yang kita sebut dengan tujuan khusus merupakan tujuan yang sifatnya lebih khas atau lebih kecil, lebih spesifik, merupakan bagian dari tercapainya tujuan umum. Jadi tujuan umum itu satu biasanya, kemudian nanti dipecah-pecah menjadi tujuan khusus, bisa 2, bisa 3, tergantung banyaknya variabel, tergantung banyaknya apa yang ingin kita capai di sana. Yang kedua, tujuan khusus adalah merupakan penjabaran dari tujuan umum. Makanya dia lebih spesifik, lebih terukur, lebih operasional, dan mudah dilakukan pengukuran nantinya. Umumnya menggunakan kata-kata operasional, kata-kata yang terukur, sehingga lebih jelas untuk dicapai ketika kita ingin menyelesaikan penelitian kita. Nah, itulah bedanya antara tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, bagaimana caranya di dalam merumuskan ataupun memformulasikan tujuan penelitian? Pertama, tujuan yang kita buat harus mengacu pada rumusan masalah yang sudah kita formulasikan. Jadi setelah kita membuat rumusan masalah, baru kita bikin tujuannya. Jadi tujuan yang akan kita buat selalu mengacu pada bunyi ataupun kalimat yang dibuat di dalam rumusan masalah. Sehingga dia tidak ada lari, jadi benang merahnya jelas sekali. Yang kedua, mencari kata-kata yang operasional, yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang sudah kita tentukan. Jadi dua hal saja. Caranya pertama mengacu pada rumusan masalah, jadi tidak keluar dari rumusan masalah kita. Karena rumusan masalah sama-sama sudah kita pahami pada materi lalu, tidak lain adalah question research, adalah pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini harus dijawab. Nah, untuk menjawabnya kita awali dengan menentukan tujuan-tujuan penelitian kita. Tujuan itu tentu mengarah kepada rumusan masalah yang kita buat. Contoh sederhana, ini rumusan masalah yang kita formulasikan. Bunyinya, apakah ada perbedaan diagnosis klinis dan radiologis pneumocystis carinii pneumonia pada pasien HIV/AIDS di RSUP M. Jamil Padang? Gitu ya. Jadi rumusan masalahnya dalam bentuk kalimat tanya, apakah ada perbedaan diagnosis klinis dan radiologis? Tentu tujuan penelitiannya akan kita buat untuk mengetahui perbedaan. Jadi tujuannya menggunakan kata kerja untuk mengetahui perbedaan diagnosis klinis dan radiologis pneumocystis carinii pneumonia pada pasien HIV/AIDS di rumah sakit atau RSUP Dr. M. Jamil. Jadi harus mengacu kepada rumusan masalah. Nah, nanti ini kalau ini kita bikin menjadi tujuan umum, maka tujuan khusus nanti kita detailkan lagi. Pertama, mungkin mengetahui gambaran diagnosis klinis. Itu yang tujuan khusus pertama. Yang kedua, mengetahui gambaran diagnosis radiologis, pneumocystis carinii pneumonia pada pasien HIV. Jadi karena kita membandingkan antara diagnosis klinis dengan radiologis, maka kita gambarkan dulu tujuan khususnya satu persatu per variabel. Kemudian baru kita mengetahui perbedaan diagnosis klinis dan radiologis. Jadi, itu yang masuk ke dalam tujuan-tujuan yang berikutnya. Contoh yang kedua, kalau kita punya rumusan masalah seperti ini, adakah hubungan indeks massa tubuh dengan velocitas vena femoralis? Adakah hubungan indeks massa tubuh dengan velocitas vena femoralis? Nah, dari rumusan masalah sebenarnya kita sudah tahu, oh ini penelitiannya berbentuk penelitian hubungan atau correlational research, gitu ya. Nah, tentu tujuan penelitian nantinya tentu mengacu kepada rumusan masalahnya. Tujuannya apa? Tentu untuk mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh dengan velocitas vena femoralis. Saya kira sederhana, yang penting kita sudah pastikan bahwa kita sudah memiliki rumusan masalah yang jelas, yang tajam,
maka nanti di dalam membuat tujuan penelitian juga akan mudah, tidak keluar dari benang merahnya. Saya kira itu untuk part yang kedua.